Coba deh lo hitung. Berapa banyak bagian tubuh lo yang rela lo korbankan cuma buat ngilangin rasa sedih? Bukan sekadar janji-janji gombal atau cuitan galau di media sosial, tapi pengorbanan fisik yang nyata. Satu ruas jari lo hilang demi menebus rasa sakit di dada. Gila kan? Tapi tradisi ekstrim inilah yang secara turun-temurun dilakukan oleh sebagian anggota suku Dani di Lembah Baliem, Papua. Namanya Iki Palin atau Iki Palek. Ini bukan fiksi, bukan sekedar cerita horor. Ini adalah realitas psikologis dan budaya yang ekstrim. Fakta First kali ini akan bedah tuntas, benarkah rasa sakit fisik yang begitu parah, sebrutal potong jari, bisa jadi jalan pintas buat menghilangkan sakit hati? Mari kita kupas tuntas. Titik pertama yang harus kita pahami adalah anatomi dari tradisi itu sendiri. Tradisi potong jari ini, Iki Palin, umumnya dilakukan oleh para wanita suku Dani saat mereka kehilangan anggota keluarga terdekat, suami, anak, atau orang tua. Bukan cuma sekedar sayatan kecil atau seremoni simbolis, ini adalah amputasi yang sesungguhnya. Sebelum jari dipotong, biasanya tali diikat kencang di salah satu ruas jari selama beberapa waktu, buat mematikan aliran darah. Setelah itu, jari dipotong, bisa pakai kapak batu tradisional, pisau, atau bahkan ada yang melakukannya dengan digigit. Prosesnya pasti brutal, sakitnya minta ampun, dan darah tumpah ruah. Nah, kenapa harus jari? Dalam pandangan mereka, jari adalah simbol dari kesatuan dan fungsi hidup sebuah keluarga. Lo bayangin, tangan itu berfungsi optimal kalau semua jarinya lengkap. Kehilangan satu jari itu seperti kehilangan satu anggota keluarga. Sebuah lubang yang gak bakal bisa ditutup. Jadi, hilangnya satu ruas jari bukan hanya representasi visual dari duka, tapi juga bukti fisik bahwa duka itu sudah menggerogoti dan merusak keutuhan diri mereka. Jari-jari yang sudah diamputasi itu, setelah sembuh, akan jadi semacam peta hidup. Setiap jari yang hilang adalah monumen bisu atas kepergian orang terkasih. Semakin banyak jari yang hilang, semakin dalam penderitaan, dan semakin banyak duka yang sudah dialami oleh wanita itu. Ini adalah bahasa kesedihan yang gak butuh kata-kata. Lo cuma perlu melihat tangannya, dan lo langsung tahu seberapa banyak harga yang sudah dia bayar untuk hidup. Sekarang, kita masuk ke inti psikologisnya. Ini yang paling mind-blowing. Apakah sakit fisik benar-benar bisa jadi penghapus sakit emosional? Mitos atau fakta? Di dunia psikologi modern, ada konsep yang namanya distraction theory atau teori pengalihan. Anggap saja begini, rasa sedih yang mendalam, kayak duka karena ditinggal mati, itu kayak alarm yang bunyinya konstan dan gak bisa dimatikan di kepala lo. Dia gak terlalu keras, tapi kehadirannya terus-terusan menggerogoti fokus dan energi mental lo. Ini adalah emotional pain. Lalu, tiba-tiba lo disuruh potong jari. Saraf-saraf lo menjerit. Rasa sakitnya begitu intens dan mendadak. Sampai-sampai semua sumber daya otak lo, semua fokus lo, langsung ditarik paksa buat mengurus satu hal. Rasa sakit fisik yang parah itu. Otak lo secara alami memprioritaskan rasa sakit fisik yang akut, karena itu ancaman langsung buat kelangsungan hidup lo. Ibarat analogi warung kopi. Warung kopi itu lagi rame. Suara obrolan berisik, piring beradu, lo lagi pusing mikirin utang. Itu adalah duka lo. Tiba-tiba, di sebelah lo, ada gelas pecah jeleb. Semua orang, termasuk lo, langsung terdiam dan menoleh ke sumber suara. Kebisingan warung kopi seketika terlupakan karena ada suara yang jauh lebih mendesak. Jadi, potong jari itu berhasil melakukan pengalihan drastis, tapi sifatnya hanya sementara. Tapi ada hal yang lebih dalam lagi dari sekedar pengalihan. Saat tubuh mengalami rasa sakit yang ekstrim, dia akan melakukan mekanisme pertahanan diri yang luar biasa, melepaskan endorfin. Endorfin itu adalah opium alami tubuh lo, penghilang rasa sakit yang sangat kuat, dan hebatnya juga memicu perasaan euforia sementara. Dalam konteks Ika Palin, pelepasan endorfin yang dipicu oleh rasa sakit amputasi yang brutal itu memberikan semacam jeda kimiawi dari duka emosional yang menghancurkan. Selama beberapa jam atau mungkin sehari, si wanita yang berduka ini mungkin merasa lebih tenang, lebih kebal secara emosional, bukan karena dukanya hilang,
tapi karena otaknya sedang dibanjiri peredar rasa sakit alami. Inilah kenapa para peneliti berpendapat, pada level neurokimia, rasa sakit fisik memang bisa jadi penawar, walau sifatnya hanya sementara. Jadi, apakah itu mitos? Jawabannya, bukan mitos. Secara fisiologis, itu fakta. Poin ketiga yang paling esensial dan sering terlewat adalah peran budaya sebagai jangkar psikologis. Potong jari itu bukan cuma urusan pribadi si wanita dengan rasa sakitnya. Ini adalah urusan komunal, urusan satu suku. Psikologi Ikipalin ini tidak bisa dibedah tanpa melihat konteks kolektifnya. Di budaya suku Dani, berduka itu bukan kegiatan solo. Berduka itu adalah pertunjukan publik yang mengikat. Ketika seorang wanita melakukan Ikipalin, dia bukan hanya melukai dirinya sendiri. Dia sedang melakukan afirmasi kepada seluruh komunitas. Aku merasakan duka ini sebesar rasa sakit amputasi ini. Aku membayar harga kesedihanku, dan aku adalah bagian dari kalian yang merasakan kehilangan. Jari yang terpotong itu menjadi lencana, sebuah tanda penghormatan dan komitmen terhadap ikatan keluarga yang sudah pergi. Coba lo bandingkan dengan kita di era modern. Saat kita berduka, kita cenderung menarik diri, nangis sendirian di kamar, atau cuma curhat online. Rasa sakit kita jadi pengalaman yang terisolasi. Kita butuh validasi, tapi seringnya kita nggak dapat validasi yang cukup kuat dari lingkungan. Nah, bagi wanita Dani, lencana jari yang hilang itu adalah validasi masif. Setiap orang yang melihat tangannya tahu cerita di belakangnya dan menghormatinya. Amputasi itu memposisikan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah kesedihan kolektif suku tersebut. Rasa sakit fisik yang dia terima ditukar dengan dukungan psikologis dan sosial yang luar biasa kuat dari seluruh komunitas. Jadi, kalau kita mau jujur, yang benar-benar memberikan kesembuhan psikologis bukan sekedar endorfin yang dilepas tubuh saat jari terpotong. Itu hanya starter. Yang memberikan penyembuhan jangka panjang adalah rasa memiliki dan pengakuan kolektif yang datang setelah pengorbanan itu. Ritual yang ekstrim itu bertindak sebagai katu pelepasan emosi yang divalidasi oleh seluruh anggota suku. Ini adalah jaminan bahwa lo nggak sendirian dalam duka lo. Kesimpulannya, tradisi Ikipalin memang brutal, ekstrim, dan mungkin terlihat gak masuk akal di mata kita yang modern. Tapi, ini adalah salah satu bukti paling nyata di dunia bahwa psikologi manusia dan budaya itu saling terkait erat. Potong jari itu adalah fakta pemicu endorfin dan pengalihan, tapi maknanya jauh lebih dalam. Ini adalah mitos bahwa rasa sakit fisik sendirian bisa menghilangkan sakit hati. Faktanya, yang berhasil adalah rasa sakit fisik itu menjadi pintu masuk menuju dukungan komunal dan validasi sosial yang luar biasa kuat, yang mana dukungan itulah yang sebenarnya menyembuhkan. Saat ini, tradisi Ikipalin memang sudah sangat jarang dilakukan karena intervensi pemerintah dan pengaruh agama. Tapi, warisan psikologisnya mengajarkan kita satu hal. Terkadang, buat melewati duka yang gak tertahankan, manusia gak cuma butuh waktu, tapi butuh ritual yang sangat berarti, yang bisa mengikat dirinya kembali pada komunitas dan arti hidupnya. Dan bagi suku Dani, ritual itu harganya adalah satu ruas jari. Gimana menurut lo? Apakah dukungan sosial sedalam ini adalah sesuatu yang kita butuhkan di tengah masyarakat modern yang serba individualis? Coba deh tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman lo, dan subscribe Fakta First buat fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa!